menolongku dan dalam naungan tepat sayapmu, jiwaku bersorak memuji Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidup, berbibirku memegahkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku dan dalam naungan tepat sayapmu, jiwaku bersorak memuji Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidup, berbibirku memegahkan
Bapa, terima kasih. Dengan tangan yang diangkat, dengan hati yang terbuka, kami mensyukuri segala berkat-berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Dalam kelemahan kuasa Tuhan. Setiap kali kami merenungkan kasih setiamu Tuhan, sungguh Engkaulah Allah yang hidup, berhenti untuk segala sesuatu yang terjadi. Pagi hari ini kami hendak merenungkan Bapa, siang dan malam biarlah kami melakukan kebenaran Taurat Tuhan. Kami juga mengucapkan spesial pagi hari ini dan segala pengganggu, penghalang, intimidasi yang dapat mengganggu fokus kami untuk mendengar firman. Maka kami katakan izin Engkau tidak berkuasa atas kehidupan kami, ditolak di dalam nama Yesus. Sambut berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Segala tekanan, segala penghalang dalam kehidupan kami, bisa berjadi. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tidak ada satupun yang dapat mencuri kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Amin. Harapan yang baik, curah kasih. Kami sambut berkat-Mu di dalam nama Yesus. Oh, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya Jesus. Baik, sungguh dahsyat di dalam hidup. Dahsyat Tuhan, amin, saudara. Kalau kita renungkan kasih setia Tuhan, sungguhlah Tuhan Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dapatkah seseorang mensejajarkan atau kasih Tuhan dengan yang lain? Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus percaya bahwa kalau kita sudah memulai segala sesuatu dengan Tuhan, jangan biarkan hubungan kita dengan Tuhan itu dicubit oleh ini. Saudara, persekutuan dengan Roh Kudus itu adalah hubungan yang mahal. Persekutuan dengan Roh Kudus itu dibayar senilai dengan darah anak domba, yaitu Yesus Tuhan. Bukan anak domba biasa, tapi dia anak domba yang tidak bercela, pribadi yang kudus dan amin, pribadi yang satu-satunya dan tidak dapat ditiru kebenaran dan kekudusan yang ada di dalam diri. Saudara, kalau kita renungkan kasih setia Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan saya ingatkan bahwa kita hidup oleh anugerah. Kita yang sudah berjalan di dalam ini, jangan sampai kita mengakhiri dengan ini. Ada banyak orang memulai dengan segala sesuatu yang baik tapi tidak mampu menyelesaikannya. Bukan langkah akhir yang menentukan, bukan langkah awal yang menentukan, tetapi langkah akhir yang menentukan. Langkah awal bersemangat, langkah awal tidak ada seorang pun yang dapat menggugurkan imanmu. Tapi semakin kesini semakin banyak dipengaruhi. Saudara, hendaklah hidup kita tetap di dalam. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan kita. Saudara dan saya tidak ditentukan untuk beribadah, tapi saudara dan saya ditentukan untuk hidup di dalam segala berkat dan kelimpahan. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jikalau kita sudah memulai pekerjaan Tuhan dengan roh, jangan kita mengakhiri. Firman Tuhan katakan, apakah jikalau seseorang sedang membangun rumah, dia tidak mengadakan perhitungan terlebih dahulu? Apakah dia akan dapat menyelesaikan bangunan yang dia bangun? Apakah dia tidak dapat menyelesaikan dan akan berhenti di tengah jalan? Saudara, mengikuti Tuhan, mari kita berhitung. Apakah kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan atau kita mau berhenti di tengah jalan? Orang yang suka berhenti di tengah jalan itu orang yang seperti apa? Mudah tergoda, ya, tidak punya tujuan hidup.
orang yang tidak fokus sampai kepada tujuan akhir, dia lemah sebelum berdiri. Saudara, mungkin keadaan saudara dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tapi katakan kepada diri kita sendiri, "Nah, we wait for Tuhan, kasih karuniamu terlalu cukup bagi hidup. Mengakhiri pertandingan dengan baik itu tidak mudah. Tetapi lebih baik kita mengakhiri sekalipun terseok-seok daripada kita berhenti di tengah jalan. Seorang pelari, dia tidak akan berhenti sampai dia menyelesaikan arena pertandingan. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan berhenti di tengah jalan. Iblis, orang pernah bilang iblis mau tertawa akan kalau orang berhenti di tengah jalan. Orang semulai dari langkah awal itu sudah bersemangat, tetapi begitu di tengah-tengah jalan kita mulai lihat kiri, lihat kanan, mulai tergoda. Kenapa saya nggak seperti mereka? Adalah tidak hidup di dalam Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hendaklah kita akhiri juga dengan start and finish, mulai dengan kekuatan bersama dengan Tuhan, finishnya bersama dengan Tuhan. Kenapa kita harus tergoda dengan perkara-perkara yang tidak membawa kepada Tuhan? Beberapa waktu lalu saya membagikan beberapa hal. Fokus pada tujuan kita. Kita bukan petinju yang sembarangan bertinju, yang sembarangan memukul. Kita harus mencapai target tujuan yang kenapa orang memutuskan untuk berhenti di tengah jalan? Hidup. Kenapa orang tidak fokus menyelesaikan perkara-perkara roh? Firman Tuhan katakan di dalam roh memang penurut, tapi daging. Saking penurutnya itu roh, kalau saudara hidup dalam kedagingan, dia diam saja. Dia diam saja, bahkan dia akan mundur dan dia menantikan apakah kita mau taat. Roh memang penurut. Roh itu lemah lembut. Roh yang daripada Tuhan itu tidak akan melawan. Dia akan berdiam diri. Nah, kalau daging kita lebih berkuasa di dalam kehidupan kita, roh memang penurut, tapi daging kita. Kelemahan daging ini yang kemudian begitu menguasai. Saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang yang mengakhiri kehidupannya dengan daging, karena daging diberi makan. Saudara kalau memelihara ular di rumah, pastikan bahwa engkau bisa menguasai ular tersebut. Kalau saudara tidak bisa menguasai ular tersebut, saudara, maka suatu saat nanti ular itu saudara kasih makan daging. Saudara kasih makan daging, dan daging, lambat laun ular itu akan lebih besar dari Anda. Dan kemudian karena dia sudah terbiasa dikasih makan daging, suatu saat nanti ular ini akan bisa membahayakan kehidupan saudara. Maka kalau kita terus kasih makan daging kita ini yang penuh dengan hawa nafsu, lama-lama dia lebih kuat. Dan kemudian roh yang penurut itu kemudian mulai mundur. Orang yang dikuasai oleh kedagingannya yang makin lama makin kuat, itu saat nanti rohnya dan dia tidak dikasih rohnya, maka Roh Kudus akan mengampuni. Makanya dosa yang tidak bisa diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus adalah ketika dia ada di dalam diri kita, kita tidak menganggap eksistensi Roh Kudus. Bukankah tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan Roh Allah berdiam di dalam kamu? Orang yang membinasakan bait Allah juga tidak akan dibinasakan. Saudara, orang yang tidak menghargai kehadiran Roh Kudus di dalam dirinya itu dosa hujat Roh Kudus. Saudara bayangkan, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Kita menerima kuasa Roh Kudus, tapi kita tidak menganggap kehadiran eksistensi dia. Sementara saudara, kita harus terus berhubungan dengan Roh Kudus. Orang yang hidup dengan Roh Allah, maka Rohnya akan memerdekakan dia. Pagi hari ini kebenaran firman Tuhan yang kita akan pelajari adalah
Mari kita memulai dengan roh dan jangan sampai mengakhiri dengan mulai dengan roh dan mengakhiri dengan daging, saudara, sia-sia. Pagi hari ini kita akan merenungkan dari firman Tuhan dari 2 Korintus 12, 2 Korintus 13, dan kemudian Galatia 1 hingga Galatia yang ketiga. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 12 ayat 7 hingga 10 berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya jangan aku meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Apa sih maksud Tuhan jika aku lemah maka aku kuat? Saudara, dalam hal ini, lemah dalam hal daging. Lemah dalam hal ketika ada tekanan di dalam kehidupan kita, lalu kita berseru, Tuhan Yesus tolong saya. Ya, seorang buta yang bernama Bartimeus, dia buta, saudara. Dia buta, kemudian dia mendengar guru ada mengajar di tengah-tengah mereka. Dan kemudian dengan kebutaannya dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus anak Daud, sembuhkanlah kami. Murid-murid Yesus menghalangi dia untuk berteriak dan katanya, engkau tidak boleh berteriak seperti itu. Nah, saudara, ini berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita ada di dalam kelemahan, di situ kita berteriak dengan sungguh-sungguh. Ketika kita ada di dalam kebutaan rohani, selubung menutupi mata rohani kita. Ketika kita dalam keadaan yang sangat terpuruk, justru disitulah kita berseru dengan sungguh-sungguh, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Kadangkala ketika kita ada di dalam titik yang di puncak, kita kadang menjadi sombong, tidak mau lagi mengenal Tuhan. Apalagi kalau kita setiap kali kita pergi di acara, kita disambut karena kita punya jabatan, karena kita dikenal, karena kita terkenal. Itu ada privilege, ada penghormatan, ada perlakuan yang spesial bagi orang-orang yang memiliki jabatan, memiliki kekhususan. Ketika orang-orang ini dipuja-puja, maka mereka pun bisa melupakan Tuhan. Makanya ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama Yahudi, kenapa pada waktu itu mereka menjadi sombong dan menganiaya Yesus? Karena mereka waktu itu menjadi pemuka agama, itu bukan sekedar jabatan keagamaan mereka saja, tapi mereka juga memiliki jabatan politik. Ketika bangsa Yahudi dikuasai oleh orang Romawi, oleh orang Yunani, mereka juga menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang juga berhubungan dengan bangsa-bangsa yang menjajah mereka. Sehingga mereka mendapatkan kedudukan-kedudukan yang istimewa dibandingkan bangsa Israel pada umumnya atau bangsa Yahudi pada umumnya. Karena kedudukan mereka yang tinggi, mereka tidak bisa lagi mengenal Tuhan. Mereka memiliki kemapanan dibanding yang lain. Dan mereka lebih mementingkan posisi, status, kedudukan mereka yang mapan dibandingkan pengenalan akan Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Karena ketika seseorang itu merasa diri mereka hebat, ketika seseorang merasa diri mereka kuat, mereka jadi melupakan Tuhan. Saudara, saya berdoa itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mengalami tekanan di dalam persoalan kehidupan, kita malah lebih mudah untuk berseru kepada Tuhan. Itu yang saya alami, saudara. Waktu saya pertama kali bertobat, ketika saya merasa, wah saya ditinggalkan nih. Ketika saya merasa dalam keadaan terpuruk, wah saya udah kehilangan segala sesuatu. Nah, di situ baru saya merasa perlu mencari Tuhan. Paulus juga mendapatkan tekanan yang hebat
Dia dipenjara, dia dikucilkan, tapi dikatakan di ayat yang ketujuh, supaya aku jangan meninggikan diri. Karena ketika dia mendapatkan pernyataan-pernyataan yang luar biasa, dia dikenal sebagai rasul yang radikal, dia dikenal sebagai rasul yang hebat, dan dia mulai merasa ada di atas angin. Di titik ini dia mulai merasa, enggak, saya harus stop dengan hal ini. Saya dikenal oleh bangsa-bangsa Yahudi dan di luar Yahudi sebagai seorang rasul yang luar biasa. Di kitab 2 Korintus 12 dia menyadari ini saatnya bahwa dia tidak boleh meninggikan diri dengan pernyataan-pernyataan yang terlalu luar biasa. Nah saudara, ujian, tantangan untuk menjadi sombong bukan hanya sekedar ketika kita pada waktu kita menjadi orang yang kaya raya, punya segala sesuatu, punya mobil mewah dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita menjadi hamba Tuhan pun dengan pernyataan-pernyataan yang luar biasa, dengan penyingkapan-penyingkapan wahyu, iluminasi yang daripada Tuhan, di titik ini kita bisa menjadi sombong. Kita dipakai Tuhan lewat pelayanan channel YouTube, kita dipakai Tuhan di dalam pelayanan di gereja. Ketika kita mulai dikenal dengan nama kita, wah ini pendeta ini, kita harus dihargai dan dihormati. Nah di situ ada satu duri di dalam daging yang menguji diri Paulus, seorang utusan iblis untuk menggojok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi dia di tengah-tengah kehidupan yang dia terjebak untuk sombong, dia mengalami tekanan. Dan tentang hal itu dia justru diuji dengan Tuhan mendatangkan ujian pencobaan di dalam dirinya, yaitu seorang utusan iblis yang menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tafsiran mengatakan dia mendapatkan satu penyakit yang luar biasa berat. Tentang penyakit yang ada padanya, dia sudah berseru-seru kepada Tuhan supaya iblis itu mundur daripadanya. Tapi apa yang Tuhan bilang? Udah cukup kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, sebab supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Ingat ini saudara, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Jadi saudara yang diberkati, supaya kita jangan meninggikan diri, supaya kita jangan terjebak di dalam dosa kedagingan. Kalau Tuhan izinkan ada masalah di dalam kehidupan kita, sekalipun itu menyesakkan, tapi katakan, Bapak terima kasih saya masih diizinkan Tuhan untuk diuji. Di sini saya akan menjadi orang-orang yang belajar untuk merendahkan hati. Nah saudara, kalau kita udah nggak punya masalah lagi, kita akan menjadi orang-orang yang takabur, orang-orang yang melupakan Tuhan, bagaikan kacang lupa kulitnya. Tetapi kalau masih ada masalah di dalam diri kita, kadang-kala kita, Tuhan tolong, saya masih punya masalah, Tuhan tolong. Saudara, yang pertama di sini kita akan belajar kuasa kasih karunia itu cukup bagi kita supaya justru dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Bartimeus seorang yang buta. Ketika dia buta dia berseru-seru kepada Tuhan. Nah bangsa Israel, bangsa Yahudi pada waktu itu karena mereka punya sakit penyakit, mereka punya masalah, akhirnya mereka ke Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan. Nah saudara, mari mengucap syukur. Katakan kepada masalah, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar, tetapi kalaupun engkau ada di sini untuk Tuhan izinkan terjadi, engkau ada di dalam diriku. Saya mau katakan terima kasih supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Di dalam kitab Mazmur dikatakan dikatakan Nabi Daud, bahwa tertindas itu baik bagiku supaya aku dapat belajar ketetapan-ketetapan. Saudara, dan firman Tuhan katakan, bila tersingkap, firman-Mu memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Saudara, ketika kita di atas angin, kita akan menjadi orang-orang yang buta. Tetapi ketika firman Tuhan disingkapkan lewat masalah, maka selubung mata rohani kita akan dibukakan. Cukuplah kasih karunia karena kelemahan kuasa Tuhan menjadi sembuh. Saudara, panggilan Tuhan adalah kasih karunia di dalam kehidupan kita. Panggilan Tuhan adalah anugerah di dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita datang kepada Tuhan dengan memiliki banyak beban dan masalah, kita akan melihat bahwa karena kita tuh nggak kuat, karena kita tuh nggak mampu, kita jauh lebih menghargai Tuhan. Benar nggak saudara? Karena kita tuh nggak mampu menyembuhkan diri sendiri, kita mau katakan Tuhan sembuhkan kami. Karena ada masalah di dalam keluarga, maka kita mengandalkan Tuhan. Akhirnya
panggilan Tuhan itu sebagai kasih karunia yang menyelamatkan kita. Amin. Saudara yang diberkati, seorang perempuan yang pelacur, dia tahu dia berdosa. Saking besarnya, banyaknya dosanya, dia menangis di kaki Tuhan dan meminyaki rambut kaki Tuhan dengan minyaknya, dengan ucapan syukur. Seseorang yang berdosa banyak, diampuni lebih banyak, bersyukur juga lebih banyak. Semakin banyak tekanan kehidupan kita, semakin kita mengandalkan Tuhan, semakin kita bisa merasakan kasih karunia Tuhan tersedia luar biasa dalam hidup kita. Amin. Yang berikutnya di dalam Galatia 2 ayat 19 hingga 21 firman Tuhan berkata, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, kita telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Pada waktu-waktu itu saudara ada perdebatan antara Paulus dan Petrus. Petrus itu duduk di tengah-tengah orang-orang yang bukan orang Yahudi. Lalu mereka di situ makan makanan yang bukan makanan yang halal. Jadi karena Petrus juga dipanggil di Kisah Para Rasul untuk melayani bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi. Makanya dia juga melayani bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi. Ketika mereka duduk bersama, mereka di sekitar situ ada orang-orang yang makan makanan yang tidak halal. Tetapi begitu orang Yahudi datang, Kefas lari keluar. Dan dia tidak mau menunjukkan warnanya bahwa dia duduk bersama dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Lalu Paulus menegur dia, jangan seperti itu, jangan berperilaku munafik. Jangan kita mau dikenal orang saja dengan orang yang makan makanan yang tidak halal. Ketika orang Yahudi datang, dia lari. Dan itu kemunafikan dikatakan oleh Rasul Paulus. Aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Dia juga seorang yang memelihara hukum Taurat. Tetapi sekarang Paulus bilang dia hidup bukan lagi untuk hukum Taurat, tetapi dia hidup bagi Allah. Allah atas orang Yahudi, Allah juga atas orang yang bukan Yahudi. Dan yang menyelamatkan mereka bukanlah karena persoalan makan dan minum. Makanya firman Tuhan katakan, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Makanya dengan tegas Paulus mengatakan, jangan berlaku munafik. Kita hidup bukan oleh karena hukum Taurat, tetapi iman kepada Anak Allah yang hidup. Makanya Paulus menegur kita harus siap dengan salib. Petrus harus siap dengan salib. Dia harus mau diterima atau tidak diterima oleh bangsa Yahudi atau non-Yahudi. Karena pada waktu itu kenapa dia lari? Dia takut kepada orang-orang Yahudi. Dia takut terhadap penganiayaan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, daging kita telah tersalib untuk Kristus. Makanya dikatakan di dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kenapa kita harus malu terhadap Injil? Saudara, saya melayani Tuhan. Dulu saya tidak melayani Tuhan. Teman-teman saya berkata seperti ini, kamu sekarang melayani ya? Melayani. Lalu di tengah-tengah pertanyaan seperti itu ada kekaguman, ada juga sindiran, dan ada juga seolah-olah berkata seperti ini, kamu yang dulu, sekarang kamu melayani.
Dan hal-hal seperti itu saudara, di tengah-tengah pertemanan kita, kadangkala ketika kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita sendiri bakal ditolak. Kita sendiri bakal di-reject. "Oh, saya kan tahu kamu dulu seperti apa. Masa sekarang kamu melayani? Kamu bukan lagi komunitas kita." Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, penolakan demi penolakan ini yang membuat orang-orang yang dia sudah memutuskan keluar dari komunitas yang penuh kedagingan ketika dia mengalami penolakan. Kemudian dia akhirnya memutuskan untuk berperilaku munafik. Berperilaku seolah-olah, "Enggak kok, saya enggak melayani." Saudara, kenapa kita harus malu terhadap Injil? Bukankah kita menyampaikan kebenaran? Kalau bahasamu dulu adalah bahasa kebun binatang, lalu tiba-tiba engkau berubah bahasamu menjadi bahasa orang yang takut akan Tuhan. Kenapa engkau harus malu ditolak oleh komunitasmu yang dulu memiliki bahasa kebun binatang? Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah hidup yang kita hidupi sekarang adalah iman kepada anak Allah yang hidup? Saudara masih pengen mau diterima oleh komunitas Anda yang lama, tetapi saudara harus menyembunyikan identitas saudara sebagai pengikut Kristus. Itu enggak benar saudara. Seperti yang dilakukan oleh Kefas. Dia seolah-olah pengen menyembunyikan citranya dirinya yang percaya kepada Tuhan di tengah-tengah orang-orang yang memelihara hukum Taurat. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Konteks di Galatia 2 di sini adalah bagaimana orang-orang yang masih memelihara hukum Taurat dan mereka menolak orang-orang yang percaya kepada Kristus hanya karena Injil. Hal yang sama yang kita hadapi pada hari-hari ini di zaman yang sekarang ini. Orang-orang yang hidup di dalam roh, katakanlah kamu berbahasa roh, katakanlah kamu orang yang bertobat, orang yang meninggalkan manusia lama, engkau sendiri bisa ditolak dengan statusmu yang ada seperti itu. Apakah saudara akan tetap untuk percaya kepada Yesus? Roh memang menurut, tetapi daging lemah. Kalau kita kompromi, kita mau menutupi identitas kita sebagai orang percaya, maka saudara, kita sudah memutuskan untuk hidup di dalam daging. Jangan malu akan Injil, jangan malu akan salib Kristus, justru bersaksilah. Orang yang malu dan kompromi tidak mungkin bersaksi. Karena mereka pasti akan menutupi identitas takut akan Tuhan mereka di hadapan teman-teman mereka yang lama. Karena mereka memilih untuk diterima oleh manusia. Galatia 1 ayat 10 berkata. Mari kita baca firman Tuhan bersama. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara, konteks dari pemberitaan firman Tuhan di Galatia 1 dan 2 adalah orang-orang yang mencoba menjadi orang-orang yang disukai oleh manusia. Ketika kita berusaha disukai oleh manusia, kedagingan kita yang menguasai dan muncul. Tapi kalau kita mau disukai sebagai hamba Tuhan, maka kita tinggal di dalam kasih karunia. Saudara, hal yang kedua yang kita belajar pada saat ini, mari kita tinggal di dalam kasih karunia dan tidak hidup di dalam kedagingan, tapi hidup di dalam iman kepada anak Allah yang hidup. I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. Jadi yang pertama, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Yang kedua, hidup di dalam iman kepada anak Allah yang hidup, yaitu Yesus inside di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga yang kita belajar pada pagi hari ini yaitu di dalam Galatia 3. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang telah disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah sekarang kamu mengakhirinya dengan daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masa akan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang?
Adakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah dan melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat? Atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah bahwa maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, maka mereka itulah anak-anak Abraham. Having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? Saudara kita yang sudah memulai pekerjaan di dalam roh, maka kita mengakhiri dengan daging hanya karena kemunafikan dan takut ditolak oleh manusia. Takut tidak diterima oleh manusia. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Mereka sudah lahir baru, mereka sudah mengenal Tuhan. Tetapi karena pengaruh-pengaruh orang-orang munafik yang tidak takut, yang tidak mau terhadap penganiayaan, takut terhadap penganiayaan, mereka mau menutupi iman percaya mereka, takut menunjukkan identitas mereka sebagai anak-anak Allah. Adakah kamu sebodoh itu? Engkau sudah memulai dengan roh, maukah engkau mengakhiri dengan daging? Saudara, segala sesuatu kalau kita malu terhadap Tuhan, maka Tuhan pun akan malu dengan kita. Yang terakhir saudara, kalau sudah memulai dengan roh, jangan mengakhiri dengan daging. Saudara punya komunitas yang dulu tidak takut akan Tuhan. Saudara takut ditolak oleh mereka, maka saudara akan kehilangan iman saudara. Saudara akan menjadi orang yang munafik, yang hidup malu untuk hidup dalam kebenaran, malu kepada Injil, malu kepada Yesus, malu untuk hidup benar, malu untuk bertobat, malu untuk hidup di dalam roh, malu untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan orang kudus. Having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? Saudara, kita sudah memulai dengan roh, maukah kita mengakhiri dengan daging? Engkau yang tidak solid dengan Kristus, engkau akan meninggalkan Tuhan lambat laun karena pengaruh yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Saudara yang diberkati, jadi apakah sekarang kita mau mencari kesukaan manusia dan bukan kesukaan Allah? Saudara, kalau kita menjadi orang yang munafik, Roh Kudus akan meninggalkan kita. Di titik tertentu kita sudah menghujat Roh Kudus karena kita nggak mau berespon. Kita menolak pekerjaan roh di dalam diri kita. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari mengingatkan kita dari 2 Korintus 12, 13, Galatia 1, 2, dan 3. Yang pertama, cukuplah kasih karunia-Mu. Justru di dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jangan takut dengan masalah, jangan takut ditolak, jangan takut tidak diterima, karena kasih karunia Tuhan cukup. Yang kedua, kini hidup yang kita hidupi sekarang adalah hidup karena iman kepada anak Allah yang hidup. Saudara tidak berjalan sendiri, tapi kita hidup dalam kasih karunia karena Tuhan hidup di dalam kita. Yang ketiga, saudaraku, jangan bodoh. Jangan kita dipesonakan oleh teman-teman kita yang tidak takut akan Tuhan. Bukankah Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang kepadamu? Jangan mulai dengan roh dan mengakhiri dengan daging. Mulai dengan roh, akhiri dengan roh. Mulai dengan roh, hidup di dalam roh, berjalan di dalam roh, dan tetaplah menikmati kemuliaan Tuhan yang makin hari makin besar. Amin. Seorang hamba Tuhan bernama Charles Spurgeon berkata, "The God of peace gives perfect peace to those whose heart are stayed upon Him." Jadi damai sejahtera daripada Tuhan akan memberikan damai sejahtera yang sempurna bagi mereka yang hatinya tetap dalam Dia. Hatinya tetap di dalam Dia. Kalau hati kita nggak tetap di dalam Tuhan, kita akan kehilangan damai sejahtera. Sekali lagi, jangan menolak pekerjaan roh karena saudara malu kepada manusia. Karena saudara malu tidak mau diterima oleh manusia. Tapi biarlah di dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kita nggak perlu bergantung kepada manusia. Tapi kalau kita bergantung kepada Tuhan, damai sejahteranya perfect di dalam kehidupan kita. Amin. Bahkan di dalam Roma 8 ayat 26 berkata, "Also the Spirit helps us. We are very weak, but the Spirit helps us with our weakness. We don't know how to pray as we should, but the Spirit Himself speaks to God for us. He begs God for us, speaking to Him with feelings too deep for words." Nah saudara, jangan takut, hiduplah oleh roh. Jangan hidup oleh daging. Karena roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Amin.
Mulai dengan roh, akhiri dengan roh. Hiduplah oleh roh, sebab roh Tuhan menolong kita dengan keluhan yang tidak terucapkan. Tetapi kalau saudara mencuekin Roh Kudus, saudara mulai menghujat Roh Kudus. Satu saat nanti, kalau tidak sadar bahwa Roh Kudus sudah nggak ada lagi, stay dengan saudara. Saudara akan makin lama makin, kok saya makin lama makin lama. Daging makin lama makin kuat. Saudara hiduplah oleh roh dan dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab anak-anak Allah dipimpin oleh roh. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa, Tuhan, kami sudah mengawali segala sesuatu dengan roh, jangan sampai kami mengakhiri dengan daging. Biarlah cukuplah kasih karuniaku di dalam Kristus Yesus, bahwa di saat kami lemah justru kami kuat di dalam Tuhan. Dan kami berdoa kami tetap tinggal dalam Kristus karena kami ada di dalam Engkau. Roh yang ada di dalam kami lebih kuat daripada roh yang ada di dunia ini. Barang siapa ada di dalam Kristus, kami adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, semuanya yang baru sudah datang. Kami tetap tinggal di dalam roh, dan roh yang menuntun kami dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kami mau memulai dengan roh, mengakhiri dengan roh. Kami tinggal di dalam Roh Kudus, dan Roh Kudus tinggal di dalam kami. Kami adalah bait Roh Kudus. Kami tidak mau keluar dari kasih karunia. Terima kasih Bapa di surga. Mari saudara angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala serangan-serangan iblis, intimidasi apapun yang tidak suka dengan umat-umat orang yang percaya, merasa diri kuat, merasa diri hebat, merasa diri sanggup, merasa diri mampu, kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah kebergantungan kami kepada Roh Allah, kebergantungan kami kepada Roh Kristus yang membuat di dalam kelemahan justru kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dan hidup yang kami hidupi sekarang adalah hidup kepada iman anak Allah yang hidup, dan bukan bergantung kepada kekuatan manusia. Dan jika Injil yang diberitakan adalah Injil kemuliaan yang daripada Tuhan, hendaklah kami mencari kesukaan manusia, kesukaan Tuhan, dan bukan kesukaan manusia. Hendaklah kami menyukai apa yang menjadi kesukaan Tuhan, dan bukan apa yang menjadi kesukaan manusia. Kami terima Roh Kudus, roh yang luar biasa, roh yang memberi hidup, dan hidup di dalam segala kekuatan dan Tuhan. Kami sambut berkat-berkat Tuhan yang spesial, urapan yang baru pada pagi hari ini di dalam nama Yesus Tuhan. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan haleluya, 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 haleluya. Amin. Hendaklah engkau hidup dalam roh, dan roh yang menolong kita dalam keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Tuhan berkati. Shalom. Happy Sunday.